Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa. Yes. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Adit, dipimpin temannya berdoa. Yang semangat juga ya berdoanya, yang khusyuk. Silakan Adit, dimulai Adit. Sikap siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah sarapan kalian hari ini anak-anak? Aku sudah Pak Guru. Alhamdulillah sudah Pak. Selain kalian harus makan dengan teratur, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, kalian harus menaati aturan kesehatan. Rajin mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun. Nah, karena tidak berkerumun, maka dari itu kita sekarang belajar dari rumah. Pak Guru harap kita tetap semangat, melebihi semangat ketika kita belajar di sekolah gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Tema 5 itu adalah ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi dampak Indonesia menjadi negara maritim maupun negara agraris. Siswa dapat menggolongkan hewan. Terus kamu bisa mendesain rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama, ide pokok, dan membuat pertanyaan. Begitu ya anak-anak ya. Peta mana ini anak-anak? Ayo. Indonesia. Indonesia Pak. Peta Indonesia Pak. Iya, peta Indonesia itu tadi ya yang Pak Guru sampaikan. Endah bisa menjawab? Jumlah lautannya lebih banyak, Pak. Lebih banyak lautnya. Iya, pinter. Andriasi bisa enggak? Apa ya Pak Guru? Pokoknya Indonesia itu lautnya luas sekali. Oh iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, jadi anak-anak, kalau negara maritim itu adalah karena Indonesia sebagian besar wilayahnya, sebesar 2/3 wilayahnya adalah lautan anak-anak. 2/3 ya. Kemarin kalian udah belajar matematika ya. Kalau 2/3-nya itu lautan, otomatis sisanya masih sepertiga. Berarti yang sepertiga itu daratan. Indonesia itu karena negara maritim atau berdampak pada aktivitas masyarakat. Mereka menggunakan kapal atau perahu untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, mengambil ikan, mencari ikan, menjaring ikan, bertani rumput laut, bertani garam, dan lain sebagainya. Andriasi pernah ke pantai? Pernah Kakak ke Kebumen. Ya, berarti Andriasi saat ke pantai itu sebagai bentuk dia ingin menikmati keindahan pantai atau dimanfaatkan sebagai rekreasi. Indonesia selain sebagai negara maritim, Indonesia juga sebagai negara agraris. Negara agraris itu apa sih? Apa ya Pak? Pertanian gitu nggak ya Pak? Oh ya Pak. Oh, pertanian. Boleh, bagus. Andriasi. Kata ibu aku kalau negara agraris itu yang orangnya banyak yang bertani Pak Guru. Tepuk tangan buat Enda sama Andriasi. Jadi yang dinamakan negara agraris karena Indonesia sebagian besar penduduknya bekerja lahan ya. Anak yang pernah ke Dieng? Siapa anak-anak? Yang pernah ke Dieng? Saya Pak. Saya Pak Guru. Oh, Adit pernah ke Dieng? Ya, coba. Nah, Pak. Kalau Adit, kalau ke Dieng itu kan termasuk dataran tinggi gitu ya. Kalian Adit itu bisa menjumpai tanaman apa di situ Adit? Di sana ada kentang Pak. Teh Pak Guru. Sayuran Pak, yang buat dimasak ibu di rumah Pak. Ya, tepuk tangan, kalian luar biasa. Kamu tahu nggak kalau sapi itu makanannya apa? Rumput Pak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan makanan. Hewan berdasarkan makanannya anak-anak itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada apa anak-anak? Hewan
Hewan Herbivore. Herbivore. Yang kedua hewan Karnivor, Pak. iya. Yang ketiga hewan Omnivore. omnivore. Ada yang sudah bisa membedakan? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi yang hewan herbivore adalah hewan pemakan tumbuhan. Ada hewan herbivore, contohnya apa lagi? Kelinci, Pak. Kelinci. Iya, kelinci. Selain hewan herbivore, tadi yang kedua ada hewan karnivor. Hewan karnivor yaitu hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging. Contohnya di sini ada ular, ada harimau, ada elang. Terus kemudian yang ketiga adalah hewan omnivor. Hewan omnivor yaitu selain memakan jenis tumbuhan, mereka jenis omnivor ini juga memakan hewan. Musang itu suka makan kopi ya, Pak? Kopi juga mau, hewan juga mau. Berarti apa itu kategorinya? Berarti omnivor. Iya, pintar sekali. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, di sini ada tanaman padi ya. Di sini ada tanaman padi, tikus, ular, elang, ada jamur gitu ya, anak-anak ya. Di sini padi termasuk produsen ya. Sebagai produsen, padi dimakan tikus. Tikus ini sebagai konsumen satu, kemudian ada konsumen dua. Di sini ada ular. Konsumen dua berarti memakan konsumen satu. Ada konsumen tiga, memakan konsumen dua. Terus kemudian setelah ini konsumen puncak atau konsumen terakhir, mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini berfungsi dan cacing bakteri menguraikan tanah agar menjadi subur kembali dan dimanfaatkan oleh tumbuh. Terus kemudian kalau tadi rantai makanan sudah paham ya anak-anak ya, kita ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah gabungan atau kumpulan dari rantai makanan. Jadi produsennya bisa dua, konsumen duanya bisa lebih dari dua, dan seterusnya. Apa bedanya rantai makanan sama jaring-jaring makanan? Jaring makanan itu gabungan dari rantai makanan, Pak. Kalau rantai makanan itu yang terkait dari mulai produsen, konsumen satu, dan seterusnya sampai pengurai. LKPD, lembar kerja peserta didik, Pak Guru bagikan ini sekarang lewat link ya di grup WA grup ya, anak-anak ya, linknya itu diklik, kalian kerjakan. Gimana, masih semangat anak-anak? Masih, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok inti suatu paragraf. Dalam suatu paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan ide utama atau ide utama yang menjadi inti pada suatu paragraf. Nah, untuk menentukan ide pokok bagaimana anak-anak? Jadi kita identifikasi dulu kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya ketemu, lah disitulah ide pokoknya berada. Coba anak-anak siapa yang bisa menentukan kalimat utamanya yang mana? Yang di awal, Pak. Di awal, Andreasi Pak. tahu? Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja mengolah lahan sebagai dampak Indonesia menjadi negara agraris. Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Karena kalimat utamanya sudah ketemu, maka kita bisa menentukan pokok pikiran. Coba pada paragraf ini pokok pikirannya apa? Maaf, Negara agraris. Iya, negara agraris. Pinter. Pak Guru rasa semuanya udah bisa ya menentukan kalimat utama, ide pokok. Nah, anak-anak nanti setelah ini sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru kirim link lagi untuk mengerjakan evaluasi ya anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan bersama-sama ya, pembelajaran hari ini belajar tentang negara maritim dan negara agraris. Kemudian yang kedua, kita menggolongkan hewan berdasarkan makanannya, jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Terus yang ketiga, kita membahas tentang pokok pikiran, kalimat utama serta membuat pertanyaan. Nah, untuk hari ini silakan Andreasi dipimpin temannya berdoa. Sikap siap, berdoa mulai, doa selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, mengerjakan tugas dengan baik, belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.